kalian ini yang kalian sembah ini bisa berbicara, bisa berbuat, bisa melakukan sesuatu, dialah yang menghancurkan patung-patung ini. Maka ini untuk mengajak kaumnya berpikir. Kaumnya pun berpikir, bagaimana mungkin patung yang berdiri, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan patung-patung yang kecil? Kaum beliau pun berpikir, jadi secara naluri saja mereka mengingkari bagaimana mungkin patung ini bisa menghancurkan patung lain. Maka sebagai teguran, kalau tidak pandainya bapui apa-apa, maka kalian sembah. Maka kalian sembah, berbicara pun tak sanggup, berbuat apa-apa pun tak mampu, kenapa kalian sembah? Itu supaya berpikir. Sama dewa kini cuma yang kami muliakan. Ketika ada orang pakai cimas penglaris kecil-kecil, benda yang tadi dibuat oleh orang-orang, ada yang membuatnya. Bajari membelah berkokok banang 7 haragam, bajari elok-elokan menjadi sianan membuat orang tadi. Bagantungan di galang-galang. Pandai tak benda tadi dan dibuat oleh orang, pandai tak cuma mendatangkan rasa kiri. Kalau dapat memang jadi kecimat-cimat. Raja yang tulis di dinding tulisan-tulisan Arab bentuk harimau, pedang dan sebagainya. Itu nan membuat orang nan membuat dukun nan membuat. Mana kok dijadikan sebagai penglaris? Mana kok dijadikan sebagai penglaris? Coba berpikir. Benda itu datang dari siapa? Apakah benda itu sanggup menempelkan dirinya sendiri di sini? Apakah benda itu sanggup menuliskan tulisannya sendiri di sini? Lalu kenapa kau dimintai rezeki ke benda itu? Kenapa dijadikan wasilah untuk mendapatkan rezeki, melariskan dagangan? Coba berpikir, kalian yadun. Kalau mereka pandai berbicara, coba tanya kepada benda-benda. Yang lebih ajaibnya, yang membuat benda itu pun menjual. Manggalih Simai. Jadi ada di pasar-pasar sama. Jadi di pasar-pasar tradisional, pasar solah, manggalih ubay, dibawa dijual. Kalau nyo betul-betul jima itu bisa membuat kayu, nak kamu ngadih ya. Kalau pandai jima itu bisa membuat nyo kayu, nak kamu ngadih orang tua. Itu makanya ada hari ini. Tapi nyo jual. Buktinya nyo butuh bidih juga dari penjualan cimai tadi. Bukan cimai itu yang mendatangkan bidihnya. Nyo jual. Maka inilah mengajak kita berpikir bahwa orang yang bertauhid itu jernih pemikirannya, Pak. Jernih pemikiran kita. Tidak menggantungkan hidupnya kepada benda-benda syirik. Subhanallah. Kok keris belah pemandian, Pak? Keris pemandian. Kalau ada ritual pemandian keris. Untuk apa? Untuk menolak bala, untuk melariskan dagangan, untuk melancarkan hubungan suami istri ataupun dengan lain dan sebagainya. Badai pemandikan, tidak suruh dimandi langsung. Kalau betul keris ini bisa mampu berbuat, seharusnya dia akan mandi sendiri. Itulah kebodohannya syirik. Kebodohan syirik. Ya. Azan. Itu azan Jakarta ada. Terima kasih kepada kita cukup dulu ngazan untuk lagu desa ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah membahas tauhid karena yang diinginkan adalah populer.
supaya terkenal. Tidak pernah diingatkan kita tentang mengalap berkah, bertawassul di kuburan, tawaf kelilingi kuburan. Tak pernah ingatkan tentang sesajen, tentang penggunaan mantra-mantra, tentang memberikan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah mereka ingatkan kita tentang itu. Akhirnya subhanallah di tengah masyarakat kita tersebar. Maka jangan pernah bosan dalam mendakwahkan tauhid. Yang tersebar di tengah masyarakat kita adalah kesyirikan. Orang kini lain padang, lain belalang, bukan orang dulu. Memang begitu keadaannya. Beda daerah, beda jenis kesyirikan yang ada di dalamnya. Beda anggapan, keyakinan. Baik itu di laut, di gunung, di sungai, di danau, di dataran rendah, dataran tinggi, seluruhnya ada jenis kesyirikan. Kadang baru hanya ke gunung, ada keyakinan. Dibawakanlah dulu kok binatang yang kita dabiah, kita sembelih, didarahi dulu kaki gunung itu supaya aman. Subhanallah. Dianggap ada juru kunci gunung, yang ketika gunung mengeluarkan baru asap panas, baru abu vulkanik, sudah mati itu orang. Tapi dianggap juru kunci gunung. Sehingga banyak yang ditakuti. Kadang-kadang di anak-anak tersebar jemaah di kalangan kaum muslimin di sini. KWC takut surang-surang. Bajagon ada rasa khauf. Dan ini bagian dari khauf sir. Takut secara mistis. Ini bagian dari kesyirikan. Karena di dalam masalah khauf, masalah takut ini setidaknya para ulama membagi kepada tiga hal. Ada takut yang dibolehkan, yaitu khauf tabi'i, rasa takut biasa, tabiat. Yaitu takut kepada bahaya yang nyata, jelas, tampak. Takut tabakar, tidak main-main. Takut jadi takut. Takut jadi binatang buas, nampak ular, bayi lari, wajar. Nampak harimau, bayi lari, wajar. Ada rasa takut yang sifatnya sir, yang sifatnya mistis. Harimau kok ini dibagi dua orang. Ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Maka antara ada kebiasaan masyarakat kita tidak boleh menyebut harimau atau sabitnya barang penghormatan kepada harimau. Kau dibawa si barang ini ada rasa takut sir namanya, itu mengandung kesyirikan. Takut jantung sebenarnya. Jadi yang ditakut itu bukan tabiat ganasnya harimau, tetapi mistisnya harimau jadi-jadian. Itu yang ditakut, mistis, horor. Sehingga orang kalau mau mampir ke suatu tempat, izin itu, minta izin tambahnya kain-kainnya. Izin dunia, gua masuk gunung, masuk hutan, masuk para. Ini kebodohan. Kenapa tidak kita meminta perlindungan kepada Zat yang menciptakan jin-jin itu, yang menciptakan harimau itu? Kenapa tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa. Maka jawabnya kami muliakan. Maka pembahasan tauhid ini tidak bisa ditinggalkan sampai kapanpun.
harus sering dimurojaah, diulang-ulang kembali supaya jangan muncul kesyirikan kecil atau besar dalam hati kita. Ada yang lebih parah lagi, khauf yang sifatnya ta'abbudi, khauf ibadah, rasa takut yang ketiga, yaitu dalam bentuk menghinakan diri di hadapan benda yang ditakuti. Ada menghinakan diri, muncul rasa takut, was-was. Kalau dah kuat berjalan di daki kuburan mereka kuat. Itu khauf ta'abbudi, sifat ibadah, dan itu pun termasuk syirik besar. Jadi yang dibolehkan tadi khauf tabi'i, khauf tabi'an, yaitu takut terhadap benda yang nyata jelas tampak mudaratnya. Takut binatang buas nyata, takut harimau nyata, takut yang api, atau takut kepanasan, takut kedinginan, itu nyata, ada masalah, tapi boleh. Yang diharamkan itu dan termasuk pada syirik, yaitu yang kedua dan ketiga, sir dan ibadah. Takut secara mistis, secara rahasia, tersembunyi, terselubung. Yang kedua, takut secara ibadah yang bermakna ada pengagungan di dalamnya. Ada pengagungan, mengagungkan kuburan fulan dan fulan, mengagungkan batu, mengagungkan penghuni jembatan. Kadang kalau dah itu langsung melewat jembatan itu suara-suara dia tidak. Itu syirik ibadah. Dalam ibadah khauf ta'ala ada pengagungan. Ya. Kalau lewat masuk di kubur dan meminta izin ke penghuninya, muncul rasa takut. Sehingga subhanallah banyak orang mempersembahkan sesuatu seperti sesajen tadi. Jadi ini tersebar di masyarakat kita. Anak-anak, subhanallah, aku jual itu. Kamar mandi semua sama dia. Apa sebabnya? Karena lemahnya iman, lemahnya tauhid. Justru yang dihadirkan di tengah-tengah mereka film-film horor. Film horor. Dan tentunya film-film horor ini full isinya tentang kesyirikan dan kemaksiatan. Tidak ada yang lain. Itu isinya film-film horor. Maka menyaksikannya haram. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada khilaf itu. Menyaksikan film-film horor, misteri, mistis, dan seterusnya, semuanya haram. Banyak faktor keharaman, di antaranya di dalamnya terdapat mengaku-ngaku tahu alam gaib. Nah, dari mana dia tahu wujud setan bentuknya seperti itu? Padahal masalah setan itu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Iblis dan setan itu bisa melihat kalian, padahal kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau tidak bisa kita melihat mereka, dari mana tahu itu bentuknya? Berarti mengarang tentang alam gaib. Jadi nanti nampak salah satu apa? Itu hanya sebatas jelmaan kan para ulama. Iblis yang menjelma, ya, merubah bentuknya menjadi bentuk yang lain, menjadi bentuk binatangkah, menjadi yang ada riwayat-riwayat iblis menjelma menjadi bentuk ular. Ini ada riwayat-riwayat dari kalangan sahabat. Sehingga mereka menampakkan diri dengan bentuk yang lain, bukan begitu bentuk aslinya jin. Bukan begitu bentuk aslinya setan. Memang kami muliakan. Seharusnya kalaupun seseorang menemukan penampakan tadi, menampak sesuatu yang aneh, tiba-tiba pintu buka. Seharusnya bagaimana? Dikejar teman-teman. Dituruti ke situ. Namanya Bismillah. Bukan untuk sombong, bukan untuk takabur. Seharusnya kita yang berani. Karena setan-setan itu yukhawwifu awliya. Sifat-sifat mereka adalah menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Menakut-nakuti orang-orang yang bertakwa dan beriman. Itu sifat mereka. Maka harus kita berani di hadapan mereka. Kalau memang nampak sesuatu yang aneh, kita kejar. Begitu kan?
Tapi bukan uji nyali yang tidak ada manfaat. Tiba-tiba kita iseng cari-cari tempat angker, masuk ke situ kita coba ujinya, bukan, itu tidak ada manfaat. Kita lakukan apa aktivitas kita, pulang ke rumah kita lakukan pulang seperti biasa. Tapi ketika itu kita ditakut-takuti, seharusnya kita lebih berani. Fala takhafuhum wa khafuun. Jangan kalian takuti mereka, tapi takut hanya kepada Allah. Justru yang tersebar di masyarakat kita, subhanallah, yang akhirnya kita dikuasai, masyarakat kita dikuasai oleh iblis. Karena ini teladan yang pertama dan utama dari sosok seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah selanjutnya teladan yang kita ambil dari beliau, yaitu taat akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan dan taat kepada Allah, qanitan lillah, yaitu terlihat ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebuah perintah, beliau tidak pernah bertanya kepada Allah, kenapa harus saya ya Allah, kenapa begini ya Allah, kenapa harus saya lakukan ya Allah. Tidak pernah beliau tanya demikian, tidak pernah beliau tanyakan demikian. Bahkan ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak beliau sendiri, anak yang sudah lama beliau tunggu-tunggu, anak satu-satunya dan kesayangan beliau, Ismail alaihi salam. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu berupa seorang anak yang lembut, seorang anak yang mulia. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Maka ketika Ismail alaihi salam beranjak dewasa, lalu Ibrahim alaihi salam menyaksikan di dalam mimpi beliau bahwa beliau menyembelih Ismail, putra kesayangan beliau. Ini pun menjadi pelajaran yang banyak. Mimpi Nabi dengan mimpi orang biasa itu beda. Ini jangan sampai menyamakan. Jadi kalau nampak dalam mimpi membunuh anak seorang, besok pagi carilah diam-diam. Ini keliru, Pak. Ada yang mengamal-amalkan, karena dia dapat mimpi 3 kali. Dia tahun lalu ya, salah-salah daerah yang terang-terang salah-salah. Dia menyaksikan dalam mimpinya dia menyembelih anak sendiri. 3 kali berturut-turut mimpi begitu, dia katakan itu benar. Mana dasarnya, apa bukti bahwa mimpi itu sebuah kebenaran bagi orang-orang biasa? Tidak ada. Dulu ada yang populer punya mimpi si fulan jadi presiden, juga tadi mimpi fulan jadi presiden, si Roda jadi presiden. Karena mimpi kita, mimpi manusia itu bukan mimpi Nabi, tidak bisa dijadikan dalil atau hujjah, tidak bisa. Beda. Kalau mimpi Nabi jelas itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah menjadikan mimpi itu sebagai acuan referensi. Kalau mimpi bersuara Nabi Khidir, saya langsung bicara wali. Cium tangan orang berapa dia? Dengan alasan cuma mimpi bertemu dengan Khidir, itu saja. Jadi seakan-akan mimpi itu wahyu. Lah dia sambungkan dirinya dengan Nabi. Kalau Nabi dan Rasul jelas mereka utusan Allah, Allah perintahkan mereka. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menguji keimanan putranya melihat hasil didikan. Bermusyawarah beliau dengan putra beliau Ismail itu bukan berarti bagaimana memprotes aturan Allah, bukan. Tapi menguji bagaimana keimanan Nabi Ismail sebagai didikan ayah beliau sendiri. Fanzur madza tara, maka perhatikan bagaimana pendapat aku dengan mimpi ini. Ya abati fa'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail pun alaihi salam, beliau seorang yang bertauhid. Ciri-ciri orang bertauhid itu if'al ma tu'mar. Bukti orang bertauhid itu lakukan apa yang Allah perintahkan untuk lakukan apa yang Allah perintahkan. Itu ciri-ciri orang bertauhid. Bukan sebatas slogan tauhid, tapi tidak. Tetapi if'al ma tu'mar, lakukan kalau betul itu perintah dari Allah. Lakukan. Selama itu perintah dari Allah, lakukan apapun itu bentuknya, apapun resikonya. Oh, baru disuruh sholat banyak tanya. Padahal itu perintah. Disuruh meninggalkan riba, banyak ibu-ibu. Bahagia kau kemakan kau nak tahu kau bahagia. If'al ma tu'mar. Ini ciri khas orang bertauhid. Tidak banyak tanya, tidak takut dia. Apapun resikonya. Satajidu insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail pun melanjutkan dapat dengan izin Allah menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Jemaah yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti tauhid dan bukti Islam, karena Allah sebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Allah menggunakan kata aslama. Maka ketika keduanya aslama, Islam. Jadi apa maksud Islam? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh kepada aturan Allah, itu dia Islam. Aslama, Allah bahasakan ketika keduanya tunduk dan patuh. Ketika keduanya Islam. Disebutkan oleh para ulama tentang Islam, makna Islam itu sendiri seperti dalam kitab Tahawiyah. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. La tasihhu qadam al-Islam illa ala wajh al-istislam. Tidak mungkin seseorang kokoh di atas Islam kecuali dia mau patuh menyerahkan diri untuk diatur dengan Islam itu sendiri. Mau dia diatur oleh Islam, barulah dia dikatakan muslim. Allah perintahkan untuk sholat patuh, dia tidak ada bertanya-tanya wajibkah. Allah perintahkan sholat yang waktu. Tidak pernah dia katakan aku cukuplah bersolawat, tak perlulah sholat. Ini dipertanyakan Islam. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum wanita untuk menutup aurat. Yudina 'alaihinna min jalabibihin. Mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, menutup aurat. Maka kalau dia Islam patuh tunduk, tidak tanya-tanya lagi. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau dia betul-betul untuk menunjukkan Islam aslam, dia tidak tanya-tanya lagi. Yang penting dia tinggalkan. Kalau memang ini tinggal sami'an wa ata'na. Selesai. Itu Islam. Dan itulah yang Allah bahasakan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Alaihi wassalam. Karena keduanya mentaati Allah. Tidak menanyakan kenapa ya Allah. Saya sudah tunggu bertahun-tahun, puluhan tahun. Anak saya kenapa sekarang harus saya korbankan ya Allah. Bahasa kita sekarang, selama ini saya kumpulkan profesi ini sebagai seorang pengumpul riba. Harta ini banyak, kenapa harus ditinggalkan? Saya dapat hasil dari musik ya Allah bertahun-tahun. Kenapa harus saya tinggalkan ya Allah? Ini bahasa orang bertanya ke Islam, tidak main-main. Ketika Allah perintah sesuatu, dia masih mempertanyakan. Ketika Allah larang dari sesuatu, dia masih berargumen, masih berpendapat.
Subhanallah. Ini orang yang menunjukkan jauh dari iman dan Islam. Karena prinsip orang yang beriman dalam surah An-Nur ayat 51, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya prinsip orang-orang yang beriman apabila diajak menuju Allah, aturan Allah dan aturan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, untuk melakukan mentaati aturan di tengah-tengah mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Prinsip mereka, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Mereka itu orang-orang beruntung. Jemaah kami muliakan. Ini teladan yang besar. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita pertanyakan kenapa ya Allah, kenapa ini wajib, kenapa ini haram ya Allah. Tidak perlu ditanyakan. Selama yang melarang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tinggalkan. Selama yang memerintahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita lakukan. Begitulah sifat orang yang Islam, orang yang membuktikan tauhidnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika keduanya berislam, menyerahkan, tunduk dengan aturan Allah, diletakkanlah Nabi Ismail siap disembelih di atas pembaringannya. Kemudian wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah seru wahai Ibrahim, pada saat ru'ya engkau telah membenarkan wahyu dari mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lawal balaghul mubin, inna hadza lawal balaghul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'adzim. Sesungguhnya beginilah kami akan membalas engkau wahai orang-orang yang muhsinin, yang berbuat ihsan. Sesungguhnya ini adalah berita yang nyata, dan kami ganti Ismail bidhibhin 'adzim, dengan sembelihan yang agung yang mulia. Jangan ragu jemaah. Saat kita menaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-hazan orang tutup dari baik itu salat. Bahkan sebelum azan. Oh betul tiba pelanggan hilang betik. Nah, Allah ganti. Sampai pelanggan itu tahu kalau orang katu azan tak katu bekolah dalam datang balik kadainya langsung orang salat sudah datang ke kadai. Tak akan berkurang rasa kira. Allah ganti sebagaimana Allah ganti Nabi Ismail yang tadinya dijadikan cabang sembelihan kurban, Allah ganti bidhibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar, dengan sembelihan yang agung yang mulia. Ragu kita meninggalkan, masih berkecimpung dengan harta haram, masih ada riba. Banyak orang tinggalkan, ragu, bapak ragu, karena dia ragu akan ar-razaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ragukan itu Allah Ta'ala. Kalau ditinggalkan itu, mana sakit lagi, mana profesinya pemusik, musik haram, tapi ragu meninggalkan, bapak ragu. Itu bahasa akan banyak profesi-profesi jemaah yang dimuliakan yang akhirnya diragukan oleh orang yang sebenarnya yang dia ragukan adalah ar-razaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha memberi rezeki, itu yang dia ragukan, sehingga tidak mau beralih dari profesi yang haram menuju yang halal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan seseorang. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kita korbankan pelanggan demi melaksanakan salat berjamaah di masjid.
Allah ganti dengan caranya. Allah ganti dengan caranya. Di waktu yang lain kita dapat sesuatu yang belum terpikirkan oleh kita. Karena urusan rezeki itu bukan urusan matematika, hitung-hitungan logika manusia, bukan. Tetapi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah berikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia kira-kira, tidak dia sangka-sangka. Siapa menyangka salah satunya tinggalkan profesi haram nyoba tadi tanam ladonya sedang berhasil gini apa artinya gini orang lupa ya gagal panen barang lado gitu hatinya udah beda wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bilo kan bayangkan lado karena masyarakat 20.000 saja bilonya kamu bayangkan tidak pernah terbayang dari berbagai tapi gini gimana tuh masyaallah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengganti sesuatu. Siapa yang mendengarkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini prinsip kita, Bapak. Jangan sampai karena taat kepada Allah kita takut kehilangan rezeki. Kita takut tidak makan besok. Jangan haram supaya apa dengan halal saja. Biasalah jangan haram-haram itu makan. Subhanallah. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang harta warisan. Tentang harta warisan. Sering kali saksikan orang-orang tinggal di tanah pusaka jarang dan berhasil. Jarang berhasil. Ada 3 dosa saksikan. 3 berarti kakak manusia 3 tadinya ketika tinggal di tanah Ulayan, tanah pusaka, dan sulam akhirnya pindah baik ke rumah tinggal berdua di situ. Pada dia kakak manusia laki bawa tanah ada kebat 2 hektar. Baparaklah di situ, Batarana di situ. Nampak betul-betul sanggup untuk membiayai hidup utang. Padahal kotanya 2 hektar dalam kota. Kalau dia tentang ini Pak minimal harga 1 juta. 1 juta semeter. Ini 2 hektar itu berapa Pak? 20 miliar. Nah, kalau bayangkan untuk tinggal di tanah 2 hektar kok rasa-rasa baraka kadang toko baraka pabrik dibuka baraka kadang pabrik 2 hektar dalam kota. Ternyata ekonomi semakin hari semakin sulit. Tapi nanti aja surah yang pindah ke rumah itu dia bisa membangun rumah. Yang tinggalkan atau musyawarah yang bangun rumah lain. Begitu juga dengan saudara laki-lakinya, rata-rata bisa bangun rumah di mana-mana. Di tempat orang lain bisa bangun rumah. Bapiknya kita bataran kayak menghadap dalam masyarakat. Kok bisa? Lihat. Yang memberikan rezeki itu tak pernah salah dalam memberikan jatah. Mungkin kita melihat orang ini sukses di luar, tapi ini tidak sukses di dalam. Sebenarnya orang yang di dalam pun telah mengambil jatah rezekinya, walaupun dengan cara yang haram. Namun orang di luar telah berikan jatah rezeki pula sesuai dengan catatan takdir, namun dengan cara yang halal. Coba hitung dari tanah sampai tinggalan berdua tadi 20 miliar itu jatah rezeki yang Allah yang nyolah ambil dari awal, sehingga mengurangi jatah rezeki dan yang halal. Payah ini batu jatah rezeki lah ada di tanahnya bijak-bijak, walaupun dengan cara yang halal. Dan satu lagi yang pindah ke daerah lain, Allah berikan jatah rezeki tak tertukar. Allah berikan dengan cara yang halal senilai bahkan sama dengan nilai yang di sini.
bisa aja bangun rumah mungkin senilai 1 Februari. Tapi yang lain-lain, harta-harta yang lain itu banyak mana datang. Setiap hari dia dapat. Bisa pelan-pelan uang, punya loto, Masya Allah. Tapi nanti nggak di tanah pusaka pun tidak pernah berhasil. Nanti tanah lado di Suitari, bahasa angin dan beda dia. Itu ketika lado banyak, ini udah beda. Ragu-ragu barang 10.000 kilo. Ini mana dapat ketika itu ladonya, tapi barangnya sekitar lah sih untuk makanan biasa ya. Abatarna ayam matarna intiah, abi nak ngasih lah, abi nak bisa sih. Jadi apakah kita takut meninggalkan sesuatu yang halal untuk menuju sesuatu yang halal yang jauh lebih terasa berkahnya, jauh lebih terasa. Orang mendapat tanah 2 hektar tadi anggaplah 2 miliar, tapi bawaan itu tidak akan terasa dibandingkan dengan orang yang sanggup beli tanah walaupun cuma 1 miliar. Dia sanggup beli tanah di bintik ini, tapi jauh lebih terasa rahasia. Apa yang kita khawatirkan meninggalkan harta haram? Allah ganti dengan sesuatu yang lebih mulia, sebagaimana Allah ganti pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Jemaah yang cinta dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujian lain dalam surat An-Najm Allah tentang Nabi Ibrahim, wa Ibrahim alladzi waffa. Ini sifat Nabi Ibrahim yang setia. Bagaimana kesetiaan beliau? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, waffa lillahi bil balagh. Beliau setia kepada Allah di dalam menyampaikan dakwah tauhid. Wa qala Sa'id bin Jubair, waffa ma amara bihi. Beliau setia kepada Allah dengan taat kepada perintah Allah. Wa qala Qatadah Imam Qatadah mengatakan waffa ta'atan lillah, sama, yaitu beliau setia kepada Allah artinya beliau taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan kita jemaah yang kami muliakan, yang Allah suruh kita meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh, diperintah oleh Allah untuk meneladani dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa yang kita takutkan, Pak? Kenapa kita takut rezeki hilang hanya dengan perintah sholat berjamaah? Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Ini sebuah renungan bagi kita semua teman-teman. Perintah-perintah Allah pasti ada hikmah di balik-balik. Begitu pula larangan-larangan Allah pasti ada hikmah di balik kita tinggalkan larangan-larangan tersebut. Walaupun pada awalnya logika kita menolak, tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana mulia untuk kita. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin langsung diajukan secara lisan ataupun tulisan. Sepertinya tulisan sudah ada manfaat dari malam baca jam-jam. Mungkin cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi penuhan bagi seluruhnya sebagai tambahan iman agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam akidah. Terutama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Ini ada pertanyaannya, satu pertanyaannya. Saat saya ada rezeki dan bisa berkorban, tapi saya ada hutang, manakah yang utama berkorban atau membayar hutang? Barakallahu fiik wa barakallahu fiik. Jemaah muliakan. Dalam hal ini tentu kita melihat mana al-aula wal aula, mana yang lebih utama dan mana yang bisa diakhirkan. Dilihat di sini. Apakah hutang ini kemungkinan besar kita sanggup membayarnya dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kemungkinan besar kita sanggup melunasinya. Atau justru hutang ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, atau berbulan-bulan yang saya sulit kita membayar. Kalau keadaan pertama kita sanggup membayar hutang dalam waktu dekat, maka dilihat di sini ibadah kurban terikat waktunya dengan
10 Zulhijjah dan hari tersebut. Terikat waktu dengan hari-hari itu saja. Nah, berarti kita berkorban dahulu. Baru kemudian bayar hutang setelah itu. Dengan catatan betul-betul kita mampu dan kuat dugaan kita mampu untuk bayar hutang. Tapi kalau tidak keadaan yang kedua, jadi pun dijelaskan para ulama fikih dalam masalah-masalah seperti ini. Kalau dalam keadaan kita sudah lama terlilit hutang, maka bayar dulu hutangnya, ya, dan kita tidak terkena kewajiban. Ya, bagi yang mengatakan ibadah korban wajib, kita tidak terkena kewajiban itu. Walaupun wajib para ulama menyebutkan ibadah korban hukumnya sunnah muakkadah. Insyaallah kita akan bahas ini besok di yang mengaji di Polsek tambah ya Polsek Menayang. Jadi hukum korban secara yang kuat adalah dia sunnah muakkadah, diwajibkan pada kepala di sunnah muakkadah yang ditekankan kepada kepala keluarga. Maka bayar dahulu hutang kalau memang kita terlilit hutang dalam perkara seperti ini. Maka lihat dua kondisi tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh melihat ikan larangan yang ada pawang ini? Syukran. Tidak boleh. Apalagi kita sudah tahu ini ada pawang, karena ikan larangan itu yang dimuliakan. Ini ada dua jenis. Kita lihat ada dua jenis. Ikan larangan yang boleh itu yang tidak menggunakan dukun, pawang, mistis atau benda-benda jimat yang lainnya. Apa maksud dilarang? Supaya panen bersamaan, itu saja maksudnya. Jadi supaya orang-orang tidak mengambil ikan. Biasanya di daerah perairan ada sungai, di batas antara batas desa dengan batas yang lain di ujung itu diberikan batas, ya, seperti jaring biasanya, jaring supaya ikannya tidak lolos ke tempat yang lain. Maka diberi batas, kemudian diletakkan di situ bibit ikan. Bibit ikan yang disepakati oleh satu kampung, kita baru panen di tahun depan, supaya ketika panen hasilnya kadang-kadang itu. Maka dibuat aturan, siapa yang menangkapnya ketahuan memancing kita 500.000 atau benda yang lain, ini boleh ada masalah. Karena ini kesepakatan satu kampung dengan sesuatu muamalah yang mubah, yang mubah. Ini boleh. Tetapi ada jenis kedua, ya, ini yang terjadi. Ikan larangan yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah diambil. Biasanya ini tadi menggunakan pawang, ada sihir yang diletakkan di situ. Ada sihir yang dipasang di sungai tersebut. Biasanya kenapa sampai berpuluh-puluh tahun? Karena yang memasang sihir ini atau dukunnya sudah meninggal sebelum sihir dibuka. Maka sihirnya tetap tertanam di situ, subhanallah. Sehingga berlaku siapa yang memakan ikan itu sakit atau sampai mati. Maka jamaah yang kami muliakan, hal seperti ini sebenarnya ikan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk dimakan. Hanya saja kita betul-betul tanamkan tauhid dulu dalam diri kita. Bismillah, insyaallah ada masalah. Bismillah. Jangan takut. Kita betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ikan ini dan ikan binatang yang halal mubah. Siapa biasa yang terkena dengan sihir ini? Biasanya tentu orang yang tidak memahami tauhid dengan benar, atau justru dia mempercayai, meyakini akan kekuatan jin, sihir ataupun dukun-dukunnya. Dia merasa takut dengan takdir. Dia merasa takut kalau dimakan ikan nanti akan mati, akan kualat, akan terkena gangguan ini dan itu. Ketakutan semacam ini tidak berdasar, maka ini bisa mengandung kepada kesyirikan.
Maka jemaah yang kami muliakan, kalau kita tahu bahwa di situ dikeramatkan ikan tadinya terlarang, bahkan diketahui ada pawangnya, maka tidak boleh dijadikan tempat wisata. Tidak boleh dikunjungi tempat-tempat maksiat. Apalagi ini tempat-tempat kesyirikan, penggunaan mantra-mantra jin, penggunaan dukun, wasilah sihir yang disaksikan di tempat itu, maka tempat itu menjadi wisata terlarang. Sebagaimana fatwa para ulama tentang tempat-tempat kesyirikan yang haram untuk dikunjungi, yang haram untuk dikunjungi. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang ingin menyembelih di Buwana. Ditanya oleh Nabi SAW, apakah di situ ada auzanul tu'bad, ada sesembelihan, ada patung yang disembah, ya, ada sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang. Kalau ada, tidak boleh menyembelih di situ. Kemudian Nabi tanya lagi, kalau tidak ada, apakah di situ ada tempat menjadi tempat perayaan kesyirikan? Kalau ada, maka tidak boleh ke sana. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah di situ pernah dilakukan penyembelihan? Walaupun sekarang sudah steril tempatnya, tapi dulu pernah dijadikan tempat sembelihan untuk selain Allah. Kalau pernah, maka tidak boleh menyembelih di situ. Maka itu diantara dalil-dalil larangan kita mengunjungi tempat-tempat maksiat. Begitu pula di sini sudah ketahuan bahwa ada pawang Allah. Ibu anak dan jimat pengalir sedangkan dan ibu itu pun anak sudah berusaha untuk membuangnya, tetapi selalu tidak berhasil. Bahkan bertambah banyak. Dan apa dampaknya kami sekeluarga yang memakan penghasilan dari ibu anak, dan anak harus bagaimana sabar hidup. Ya. Tentu dalam hal ini, di dalam kita memberantas tauhid, jemaah dimuliakan, lebih utamakan dakwahnya, bukan membuang, tapi dakwahnya dulu. Dakwahnya. Kalau sudah didakwahkan, tahu paham bahwa ini syirik, insya Allah dia yang membuang sendiri. Ini terjadi jemaah dimuliakan. Bukan cuma kita pernah potong rambut satu tempat pangkas. Tidak tahu kalau tidak sadar awalnya, tapi buru-buru masuk dulu. Ternyata pas lihat ini ada raja. Kita ngobrol dulu. Maka malam insyaallah lama sama. Malam kita ngobrol. Kok anda makan? Nanti ada. Udah itu. Oh syirik. Oh syirik. Iya syirik. Kalau kamu akan datang aja rasa kesian bahwa itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan alhamdulillah mau menerima. Besoknya kita lihat lewat pakai motor jalan mengintip anak lagi ternyata dia yang buang. Banyak. Dulu di Jakarta pun demikian, di rumah makan kita belanja, pas belanja nampak tas ada raja dia cepat penglaris. Kita sampaikan di Indonesia akhirnya dia yang membuang sendiri. Alhamdulillah. Walaupun zaman juga mudah, dia pada bawa kok kamera kok tidak ada masalah. Bismillah. Mudah-mudahan begitu. Jangan dibiarkan masyarakat. Biasanya mereka karena ketidaktahuan. Kedua, karena ikut-ikutan. Ketiga, karena menganggap ini warisan nenek saya, kakek saya dan sebagainya. Pada dasarnya ini ketidaktahuan atau atas fanatik yang bisa kita nasihati pelan-pelan. Maka ini lebih baik kita nasihati bagi yang bertanya, nasihati ibunya dulu, ini perkara syirik. Ya, tidak ada manfaat jimat-jimat itu sendiri. Kita ajak berpikir. Ya, dia ada jimat-jimat itu dibicarakan kamera ini. Ya dibakar, tak pantai ini hilang. Hai bagi jimat-jimat ini. Jadi jangan dibuat begitu. Kalau dilihat ditanyakan di sini tentang apa dampak kami keluarga memakan penghasilan, kalau masalah penghasilan tidak ada masalah. Masalah makanan yang diberikan oleh orang tua sebagai seorang musyrik
atau melakukan perbuatan syirik, makanan itu tidak masalah, makanan halal. Makanan halal. Maka di antara juga dimuliakan. Ketika makan itu kita membaca Bismillah. Di antara maksudnya kita meminta pertolongan kepada Allah. Huruf ba di situ lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah terhadap makanan ini. Itu seluruh pertolongan. Seluruh pertolongan. Apa maksudnya? Pertolongan agar makanan ini mendatangkan manfaat bagi kita. Pertolongan agar Allah jauhkan keburukan-keburukan dari makanan. Kalaupun makanan itu mengandung unsur-unsur mistis di dalamnya, ditaburi atau diberikan masalah yang gaib di situ, ya Bismillah, tidak ada masalah. Kalau baik sampai orang ujung itu ada mengajarkan makanan di tubuh, tubuh ada. Subhanallah, kita bukan untuk menyombongkan diri kita. Kalau benar di situ kita lihat apa yang dia lakukan memberi sesuatu, tidak boleh kita. Tetapi kalau makanan biasa, kita singgah ke pinggir jalan, kita makan di warung, tempat-tempat itu Bismillah, kita makan. Kalau pun makanan beracun, ini akan berani juga buka di tempat-tempat umum. Kalau itu memang makanan beracun secara hati. Tetapi yang ada sekarang tubuh itu racun secara mistis. Ya, racun secara spiritual, mistis. Maka Bismillah, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi di sini kita yakin nggak mungkin ibunya meracuni. Apalagi membahayakan anak-anak sendiri itu secara fitrah tidak akan mau seperti itu. Makanya dari sisi makanan atau penghasilan yang diberikan ini insya Allah tidak mengambil Allah. Tidak betul dalam hijrah kepada Allah karena selama di kampung sering futur, apalagi sering dilarang ikut kajian dan sering dipikirin daun barakallahu fiikum. Baik jemaah yang mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mesti tanya-tanya dalam diri kita, apa yang membuat kita dilarang untuk ikut kajian? Kalaupun dilarang, apa tidak mungkin kita pindah tempat? Dilarang di kampung, kita hijrah, tinggal di mana? Tinggal di mana? Sekarang kajian-kajian sunnah ini banyak sekali. Kajian-kajian luar biasa. Kalau kita masuk grup-grup kajian banyak. Maka bisa jadi alasan kita pindah. Kalau memang di tempat kita dilarang, pindah. Ya. Kalau memang tidak ada cara yang lain, kita cari alasan kenapa pindah dari kampung kerja ke kota. Tidak ada masalah kita ke sana. Kalau memang kita terhalangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dilihat di situ ada darurat yang lebih sehingga kita tidak bisa pindah. Contohnya ibu kita sakit-sakitan, orang tua sakit di kampung, tidak bisa kita hijrah ke kota untuk mendekat ke tempat-tempat kajian. Alternatifnya menggunakan video-video kajian sudah banyak, audio-audio kajian banyak, bisa kita akses di mana saja. Maka jangan pernah hari-hari kita luput dari ilmu. Jangan pernah hari-hari kita sehari pun kita tidak membaca tentang urusan agama, tidak baca Quran, tidak baca hadis, tidak mendengarkan kajian. Sampai pun hilang. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Darus Sa'adah, kebutuhan seseorang kepada ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya untuk makan dan minum. Kalau seseorang makan dan minum 3 kali sehari, dia butuh untuk makan dan minum 3 kali sehari, maka untuk ilmu dia butuh sepanjang nafas. Dia butuh untuk ilmu sepanjang nafas. Agar tidak futur dalam hijrah, tidak salah hijrah, atau tidak berhenti dalam hijrah, bagaimana memuliakan kita saling menasihati agar hari-hari kita sibukkan dengan ilmu. Alhamdulillah banyak alternatif sekarang. Kita tidak bisa juga nonton video kajian, sudah baca website kajian. Ada Muslim ini, ada ada ya website yang lain, ada Surah TV juga. Ya ada website yang tulis oleh suatu saat kita baca artikel-artikel. Minimal itu. Baca artikel banyak sekali di situ. Kalau tidak ada akses internet, ya belilah buku. Beli buku. Jalan-jalan misalnya ke Padang saya sekali beli buku. Ada kan toko-toko buku. Ya, banyak orang-orang beli.
Ya, ada toko buku apa kita kenal sahabat pada ada juga apa sahabiah ilmu apa buku-buku beli dari mereka. Kemudian pulang bawa buku kita baca. Apalagi alasannya untuk tidak bisa menuntut ilmu? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ya. Sehingga apapun jemaah yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita beri motivasi dalam diri kita masing-masing agar satu hari dalam hidup kita tidak lepas dari ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.